Presiden berkampanye di periode kedua, saya akan memimpin langsung pemberantasan korupsi. Itu yang disebutkan oleh sang kepala sekolah pada waktu itu. Dan sekarang ada rekan separtainya kabur dari Indonesia, balik lagi dengan pakai Gulfstream private jet seharga 400 miliar. Ada fotonya. Beliau berdampingan dengan presiden. Ada fotonya. Beliau berdampingan dengan separuh kabinet. Jadi kalau kita tanya, di mana sekolah para koruptor? Ya di kabinet. Di markas partai. Di parlemen. Itu yang mau kita tutup sebetulnya tuh. Oke, saya ingin membelakangi seseorang. Tapi saya ingin di samping seseorang juga. Bayangkan misalnya, bila Kiai Haji Ahmad Dahlan 100 tahun yang lalu memilih untuk jadi komisaris. Maka bangsa ini tidak punya landasan untuk berpikir. Tapi alhamdulillah, beliau memilih untuk mendirikan lembaga-lembaga pendidikan. Dan itu yang kita apresiasi sekarang. Jadi sekolah ini, sekolah yang gagasannya sebetulnya sudah didirikan 100 sekian tahun lalu oleh Ahmad Dahlan. Idenya ada di situ. Pendidikan itu, pedagogi artinya mengajarkan kejujuran. Korupsi adalah lawan dari kejujuran. Jadi betul-betul tadi diterangkan oleh Pak Busro bahwa keinsyafan ideologis itu kita alami sekarang. Kita insyaf secara ideologis bahwa pendidikan itu ditanggalkan oleh permainan kekuasaan dan kita masuk dalam jebakan para koruptor. Jadi itu poin dasarnya. Jadi terhubunglah epistemologi dari ide anti korupsi dengan etika yang dipilih oleh Pak Kiai Haji Ahmad Dahlan, yaitu dia tidak ingin jadi komisaris, dia ingin jadi pedagog, mendidik bangsa ini. Itu bab pertama. Jadi teman-teman, kita ada di dalam kegalauan sebetulnya. Sehingga kita terpaksa bikin sekolah tuh. Dan orang mungkin akan sinis pada teman-teman, ngapain bikin sekolah? Toh beberapa petinggi IMM juga jadi komisaris sekarang. Jadi ini semacam refleksi juga untuk menghalangi jangan sampai ada generasi yang diturunkan. Kenapa Pak? Kan kita kan di dalam upaya kita membongkar para koruptor, yang pertama kita bongkar kawan-kawan kita. Justru itu saya ada di sini itu. Jadi ini adalah upacara untuk namanya apa? Ini bukan pembukaan sekolah anti korupsi. Penutupan sekolah para koruptor. Kalau anti korupsi seolah-olah di depan kita ada potensi korupsi. Enggak, itu udah jadi manifest korupsinya. Jadi kita mau tutup sekolah para koruptor itu. Yang rektornya ada di belakang saya. Karena kalau saya ingatkan pada saudara-saudara, Pak Jokowi, saya sengaja supaya diluruskan. Presiden berkampanye di periode kedua, saya akan memimpin langsung pemberantasan korupsi. Itu yang disebutkan oleh sang kepala sekolah pada waktu itu. Dan sekarang ada rekan separtainya kabur dari Indonesia, balik lagi dengan pakai Gulfstream private jet seharga 400 miliar. Ada fotonya. Beliau berdampingan dengan presiden. Ada fotonya. Beliau berdampingan dengan separuh kabinet. Jadi kalau kita tanya, di mana sekolah para koruptor? Ya di kabinet. Di markas partai. Di parlemen. Itu yang mau kita tutup sebetulnya tuh.
Karena mereka yang merusak bangsa ini. Yang membuat kita tidak bisa membayangkan masa depan. Yang membuat milenial itu, ya udah nggak usah ikut pemilu, nggak usah berpolitik. Sekarang milenial membenci politik. Karena dianggap politisi itu identik dengan koruptor. Kalau ditanya apa definisi politisi? Ya pencuri. Dan betul-betul tiba pada definisi yang membuat kita jengkel. Dan bahkan anggota DPR sendiri mengatakan bahwa kami politisi, kami ada binatang politik gitu. Tapi binatang kan makan secukupnya. Jadi ada prinsip di dalam filosofi, manusia tidak mungkin jadi binatang. Manusia hanya bisa jadi di atas binatang atau di bawah binatang itu. Atau dia melampaui kebinatangan, atau dia bahkan di bawah binatang. Jadi koruptor itu adalah mereka yang memilih untuk menjadi bagian di bawah kebinatangan, bukan sebagai binatang justru. Nah, saya senang bahwa akhirnya ada forum untuk wake up call bahwa sejumlah anak muda tetap memikirkan arah keadilan bangsa ini. Jadi kita bertemu di sini karena ada value yang sama, yaitu menginginkan agar supaya nasib bangsa ini tidak ditentukan di Merdeka Utara. Mungkin harusnya ditentukan di Merdeka Selatan, tempat gubernur DKI. Saya masih pakai kata mungkin, karena kita mau lihat kontras itu tuh antara mereka yang berupaya untuk membangun image bahwa nggak mungkin negara ini berlanjut kalau tidak 3 periode. Dan itu betul konstatasi dari Pak Busro tadi. Operasi 3 periode masih berjalan dan itu adalah operasi para koruptor. Presiden Jokowi sampai sekarang tidak mengucapkan semacam public address untuk memberi kita semangat pergi pada Mahkamah Konstitusi agar supaya dinihilkan threshold itu. Itu juga adalah kebiadaban politik 20% itu. 20% itu adalah kandang oligarki beternak politisi itu. Atau tadi pakai istilah Pak Busro, perbudakan politik. Diperbudak di situ supaya tertutup matanya bahwa di luar sana ada sang surya yang sebetulnya jadi panduan moral kita. Kita hilang mempercakapan itu. Bayangkan misalnya kalau satu waktu ada upaya untuk memberantas korupsi dengan proposal dari IMM, daripada Imawan dan Imawati. Ada proposal bagus. Proposal itu beredar ke semua partai politik. Menginginkan agar supaya ada undang-undang untuk mewajibkan setiap kader partai politik ikut sekolah anti korupsi dulu. Karena mereka yang potensial jadi koruptor. Bukan kalian. Kalian jadi guru mereka. Harusnya begitu kan. Proposal itu masuk. Karena desakan publik, semua orang bicara. Dan FNN yang paling kencang di depan tuh. Headline. Kalau Anda ingin jadi legislator, Anda ingin jadi pejabat, harus lulus dulu sekolah anti korupsi IMM. Karena memang FNN kerjaannya begitu. Forum nantang-nantang. Nah, forum nantang-nantang ini dengan proposal edukatif dari IMM nyampe ke meja presiden. Presiden mulai resah. Karena dia berpikir 2 anaknya mesti ikut sekolah dong. Loh, ini kan pikiran dia tuh yang bagus tuh. Lalu satu waktu dia undang makan ketua Mahkamah Konstitusi. Manggilnya, Dik, kita makan malam dulu. Sebagai keluarga itu. Di tengah upacara makan itu, sang presiden bertanya, Dik, dengar proposal dari IMM yang udah viral itu. Oh ya Pak Presiden. Resmi, dia nggak bilang mas itu. Padahal sebetulnya
Setelah makan malam dia panggil Mas. Ketua MK bilang, iya saya dengar itu. Bagaimana pendapat Mahkamah Konstitusi itu? Oh itu bagus. Karena itu akan jadi sinyal pertama bahwa bangsa ini sedang menumbuhkan pemerintahan yang bersih. Lalu Pak Jokowi bilang, maksudnya apa? Menimbulkan pemerintahan yang bersih. Mau nyindir ya? Tiba-tiba Pak Jokowi jatuhkan sendoknya. Ting! Berhenti percakapan itu. Hanya dengan sinyal sendok dijatuhkan, itu artinya hentikan proposal IMM. Karena kekuasaan bisa melumpuhkan semua ide gitu. Jadi kita bayangkan bagaimana susahnya menerbitkan pikiran baru tentang pemerintahan yang bersih. Junto pemerintahan yang baru. Melalui tema ini, seluruh bangsa ini sebetulnya diganggu kesadaran etisnya. Tapi pertanyaan kita, gangguan itu masuk nggak sampai ke otak terakhir dari kekuasaan? Kalau di ujung pembicaraan kita, 20 menit setelah selesai kita bersidang di sini, ada seseorang datang lagi dengan rompiku oranye di gedung KPK tuh. Lalu kasih konferensi pers. Lalu pers kerubutin dia di koridor depan KPK tuh. Apakah dia akan dipermalukan di situ? Tidak. Karena koridor KPK sekarang jadi the corridor of fame. Bukan lagi pengetanam bibit yang langsung sudah berbuah. Ini dia, spesial untuk Anda jeruk santang corridor of shame. Koridor yang akan dipakai oleh mereka untuk memperlihatkan bahwa gak ada soal jadi koruptor. Diuluk-ulukan. Bahkan Najwa Shihab datang ke mana tuh? Sukamiskin mewawancarai siapa? Setia Novanto. Hal yang mesti kita tegur pada Ibu Najwa Shihab. Dia itu bajingan, ngapain dipromosikan lewat YouTube? Kan jadi kesadaran etis itu ya saya akan tegur. Najwa teman baik saya. Tapi ethically it is wrong gitu. Karena akhirnya orang merasa jadi koruptor artinya jadi selebritis. Enggak ada lagi pembenahan moral tadi, hukuman sosial. Itu yang ingin kita pastikan di dalam upaya untuk membangun bangsa ini. Jadi teman-teman, saya senang bahwa kita ada di dalam kesempatan untuk menghidupkan kembali harapan. Dan harapan itu akan kita antarkan sementara pada Pak Busro yang akan pergi. Sekarang kita seolah-olah bebankan korupsi ini pada oligarki. Tiap kali ada korupsi kita bilang itu karena kerjaan oligarki. Loh korupsi dua pihak tadi yang bahkan disebut dalam ayat suci itu. Yang memberi dan yang menerima. Oligarki memberi pada rakyat, mengambil dari rakyat enggak. Apakah oligarki menyogok saudara-saudara? Tidak. Oligarki menyogok kebijakan di istana. Kita dapat impact-nya. Kalau kita belajar tentang apa yang disebut the power of economics. Kekuatan ekonomi apa sebetulnya? Pertama, ekonomi itu mampu untuk menghukum seseorang atau satu lembaga. Sama seperti sekarang. Ada perang di Ukraina. Amerika Serikat memakai kekuatan ekonominya untuk mempanis Rusia melalui embargo. Itu fungsi pertama dari kemampuan ekonomi saya bisa saya pakai untuk mengendalikan orang lain. Dengan embargo. Tapi kadangkala bagian itu tidak efektif. Karena Rusia tetap eksis saja. Di embargo pun dia masih hidup tuh. Hal yang sama juga pernah Amerika lakukan ke Cina tuh. Tentang pembatasan impor. Lakukan oleh Presiden Biden di awal kepemimpinannya tuh. Nggak berhasil juga. Jadi power itu bisa tidak berhasil. Karena sifat dunia yang kalau di embargo Rusia tidak semua negara mau ikut Amerika. Karena soal kebutuhan dasar itu dia bisa diam-diam beli gandum lagi dari Rusia lewat
black market, gampang aja. Cina juga begitu. Kalau barangnya nggak bisa masuk ke Cina, dia cari cara melalui operator-operator lokal sehingga barangnya beredar juga tuh. Tapi ada fungsi kedua dari kekuatan ekonomi, yaitu mempengaruhi kebijakan itu. Sphere of influence dari kekuatan ekonomi dan mempengaruhi kebijakan sehingga bahkan mengendalikan pembuat kebijakan, bukan sekedar mempengaruhi kebijakan melalui supply demand function, tapi ini mempengaruhi si pembuat kebijakan. Itu yang kita sebut sebagai di ijon pemimpin itu oleh oligarki. Jadi problemnya bukan sekedar pada si oligarki, tapi si pemimpin yang mau di ijon. Pak Jokowi itu hasil ijonan dari oligarki. Jadi kenapa dia mau diijon? Itu pertanyaannya kan. Artinya dia tidak mampu untuk menimbulkan harapan pada rakyat bahwa dia adalah pemimpin. Karena itu kita definisikan pemimpin yang mau diijon, dia bukan leader, dia adalah dealer. Ya. Jadi kejelasan konseptual itu yang mau kita pelajari dari awal. Sebagai kurikulum pertama, bedakan antara leader dan dealer. Dealer pasti menanggalkan prinsip-prinsip integritas. Leader nggak mungkin. Ahmad Dahlan adalah leader. Komisaris-komisaris BUMN dari IMM adalah dealer. Ya. Saya nggak bakal kena delik karena saya ucapkan di forum akademis. Jadi teman-teman semua, kita hidup di dalam kawasan para dealer. Yang tadi disebut Pak Busro. Kita hidup di dalam perbudakan para dealer. Bung Karno memimpin sebagai leader. Tapi PDIP isinya dealer semua. Bayangkan ya Pak. Ya Marun masuknya ada dealer. Yang sekarang saudara Mardani Maming adalah juga dealer. Jadi itu intinya, di mana persembunyian para dealer itu, di situ kita lakukan pendidikan politik. Kalau masih bisa berubah. Tapi seringkali orang merasa bahwa oke, biarkan Pak Jokowi mimpin, atau biarkan KPK mimpin, atau apa aja kejaksaan mimpin. Di dalam tingkat tertentu, korupsi itu tidak bisa lagi dibenahi dari dalam. Seorang perempuan aktivis Amerika berkulit hitam, ketika ditanya bisa enggak kekuasaan itu diubah dari dalam, dia bilang begini, namanya Audre Lorde. DJI Mavic 3 Thermal, drone yang baru dirilis secara global ini sangat cocok digunakan untuk aplikasi. The master's tool will never dismantle the master's house. Peralatan raja tidak mungkin dipakai untuk membongkar istana raja. Oleh karena itu mesti ada peralatan dari luar yang kita sebut sebagai Civil Society Movement, CSO Movement. Yang kita sebut sebagai gerakan mahasiswa, gerakan buruh, sekolah anti korupsi. Ini semua peralatan di luar, bukan peralatan raja. Jadi nggak mungkin kita percaya bahwa KPK bisa membongkar korupsi. Karena KPK ada bagian dari peralatan raja, tadi diterangkan Pak Busro. Kan dia peralatan raja aja, kedudukannya di bawah raja. Dan itu yang dilakukan oleh si kepala sekolah yang tadinya berjanji memberantas korupsi. Jadi teman-teman, bagian itu saya kira yang penting kita bicarakan. Masih ada sampai jam berapa kita ya? Ya, terus saja sampai korupsi bubar. Jadi kita bukan sekedar ingin melindungi generasi kita dari potensi penularan korupsi. Lebih dari itu kita ingin menghalangi perluasan wilayah koruptor ini. Jadi sekolah ini ada sekolah untuk menghalangi meluasnya ide tentang korupsi. Apalagi masuk di dalam tahun pemilu. Yang pasti korupsi akan meningkat. Bukan karena rakyatnya mudah disogok. Tapi karena pemerintah mengkondisikan rakyat itu jadi miskin. Sehingga nggak mungkin berpikir tentang apa yang kita ucapkan hari ini. Pemerintah punya surplus 300-400 triliun.
Dari jualan batu bara, jualan mineral, jualan sawit segala macam. Yang harusnya, kalau Sri Mulyani sekarang bilang bahwa kemungkinan negeri ini masuk dalam jebakan ekonomi sangat besar, gampang ngatasinya. Sri Lanka nggak punya cadangan APBN, memang bangkrut, tapi saya bilang kita punya cadangan 400-500 triliun. Yang harusnya sampai ke rakyat hari ini supaya ada daya beli, supaya ada perencanaan keluarga baru. Yang sekarang keluarga-keluarga itu pusing bagaimana meneruskan sekolah anaknya tuh kalau keadaan semacam ini. Tapi pertanyaannya, kenapa pemerintah tidak gelontorkan itu sekarang? Karena dia tunggu tahun pemilu. Mulai tahun depan akan digelontorkan pasti. Dalam upaya membeli suara rakyat. Itu korupsi kebijakan yang didesain oleh si Dungu. Ya, apalagi keterangannya. APBN itu hak kita. Kenapa nggak dikasih ke kita? Oh nanti itu sebagian dipakai dulu buat IKN. Sesuatu yang kita ragu itu kayak apa tuh IKN itu? Digambarkan IKN itu adalah semacam kota surgawi, kota masa depan itu. Karena ada air mengalir mengelilingi kota itu, di mana-mana ada wifi, bahkan burung pun bisa pakai wifi. Itu. Ada kicau burung di situ. Kalau kita yang mana? Kan Pak Jokowi bilang bagus akan. Ya di mana Anda lihat bagusnya? Di laptopnya Pak Jokowi. Jadi IKN itu ada di laptop. Ya memang dibikin bagus. Nah, fantasi kita dibujuk untuk membackup proyek fantastis itu yang pasti akan menyengsarakan rakyat. Tetapi perlawanan pun terjadi. Kemarin minggu lalu saya kasih kuliah semacam ini di Universitas Mula Warman di Samarinda. Bayangkan, itu universitas negeri. Tapi akhirnya karena desakan mahasiswa, rektornya izinkan saya diundang ke situ. Yang biasanya nggak ada itu tuh. Kalau universitas negeri udah Rocky Gerung dicoret, FNN dicoret, Busra Mukodasi dicoret. Tetapi saya mendeteksi bahwa ada perubahan cara berpikir itu. Mungkin Pak Rektor Mula Warman tahu bahwa saya pasti akan kasih kritik. Tapi sebagai akademisi dia tahu bahwa kritik saya itu tidak ada pretensi kekuasaan karena saya ucapkan di forum akademik. Akhirnya saya ngomong di situ. Dosen ada di situ dan merasa oke, tersalurkan hasrat untuk beroposisi. Yang selama ini nggak mungkin diucapkan. Karena kalau diucapkan pasti kumnya itu turun. Bayangkan misalnya Pak Rektor Mula Warman mengambil risiko. Karena universitas itu dapat proyek, pasti dapat proyek dari pemerintah. Untuk membenarkan IKN yang ada di wilayah itu. Membenarkan AMDALnya tuh. Yang sering saya kritik, keputusan politik udah dibuat, baru AMDALnya disusulkan. Kan ya dungulah. Kan dalam soal lingkungan, AMDAL harus dibuat dulu, baru jadi keputusan politik. Ini terbalik. Udah diputuskan, baru Pak Jokowi minta, oke, tolong bikin AMDAL. AMDAL buat apa? Ya pasti buat mendukung. Bukan untuk membuat kritik. Padahal kita belajar ilmu lingkungan, di mana seluruh dunia, AMDAL itu harus di depan. Karena AMDAL adalah upaya untuk menghalangi semua proyek yang bersifat merusak lingkungan. Kalau dia lolos, nah itu artinya AMDALnya betul-betul bagus. Jadi dari segi proses pembuatan kebijakan udah koruptif. AMDAL dibuat belakangan itu udah koruptif. Tapi sugesti saya adalah bahwa banyak sebetulnya pejabat akademis yang menginginkan perubahan tapi masih tertahan oleh feodalisme, oleh ketakutan. Muhammadiyah nggak peduli soal-soal semacam itu. Jadi sekali lagi ini sekolah yang bagus karena didasari oleh satu pikiran. Dan saya kira betul bahwa Muhammadiyah ada 180 universitas.
Kalau 180 universitas itu mogok berpikir, IQ nasional kita jemplong. Jadi nasib bangsa ini memang ditentukan oleh teman-teman sekalian.